عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, kita tentunya memahami betapa agungnya kedudukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu sudah semestinya kita berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Sebab mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ketaatan merupakan salah satu kunci diterimanya amal soleh seorang hamba bersama dengan kunci lainnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dua syarat tersebut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya seperti dua sayap. Ibaratnya seperti dua sayap burung yang tidak sempurna tanpa kedua-duanya. Hilang saja salah satunya, ya, maka bisa jadi ibadah yang kita kerjakan cacat, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa Ramadan bukanlah hanya dengan angan-angan belaka, ya, melainkan dengan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal saleh. Oleh karena itu, pada hari ini, ya, pada penghujung hari di bulan Sya'ban, insyaallah taala mungkin besok, ya, atau hari berikutnya kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan insyaallah taala. Akan tetapi kita mengikuti keputusan pemerintah kita di Indonesia. Kita menunggu keputusan sidang itsbat, yang mana pemerintah kita juga di Indonesia ini melakukan ru'yatul hilal, ya, karena puasa tidaklah diselenggarakan atau tidaklah dilakukan tanpa adanya ru'yatul hilal. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ya, berpuasalah kalian ketika melihat hilal bulan, dan berbukalah kalian ketika melihat bulan juga. Ya, akan tetapi jika pada akhir bulan Sya'ban ternyata hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ya, kalau bulan Sya'ban digenapkan, maka puasanya di hari kemudian. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita membutuhkan persiapan, membutuhkan ilmu untuk menghadapi, untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Hal yang paling pertama kita harus ketahui adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memberikan panduan, ya, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah taala
pada hari ini kita akan membahas bagaimana apa definisi puasa, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian bagaimana hukum puasa Ramadan? Bagaimana hikmah dan manfaat puasa? Kemudian setelah itu insyaallah kita akan membahas keutamaan puasa Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah golongan yang diberi keringanan. Kemudian selanjutnya adalah pembatal-pembatal puasa. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah yang insyaallah kita akan bahas adalah sunnah-sunnah di saat puasa. Baik, masuk ke materi yang pertama. Apa definisi puasa secara bahasa dan istilah? Sebelum kita memasuki hal-hal yang lain, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi puasa baik secara bahasa dan istilah. Puasa secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Ya, shoma yasumu shauman wa siyaman. Yang mempunyai arti menahan dari sesuatu. Ya. Dan saum ini adalah ismul masdar. Dari tadi fi'il, ya, dari kata dasarnya adalah shoma yasumu shauman wa siyaman. Ya, yang mempunyai arti apa? Menahan dari sesuatu. Ini adalah pengertian secara bahasa. Adapun pengertian secara istilah, terminologi, istilah syariat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala perkara yang dapat membatalkan puasa, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak terbit fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua macam. Yang pertama ada fajar kadhib, yang kedua adalah fajar shadiq. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail." Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ya. Jelas, jadi ada fajar dua. Ya, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Maka tadi pengertian puasa secara istilah adalah ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu, segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak terbit fajar shadiq, yaitu fajar yang kedua, hingga terbenamnya matahari bagi orang-orang tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Inilah pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.